Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, dari pagi sampai siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh keberkahan, manazil khair sadah likullin nas gada mahabbatuhum sa'adah ala ya bakhad manzarahum bisidq وَانْدَرْ إِلَيْهِمْ مُعْتَنِي كُلْ مَطْلُبُهُ تَيَسَّرْ. Kita hadir haul al-Imam al-Arif Billah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, putra putri beliau, anak, cucu, mantu beliau diberikan kesehatan, afiat, keberkahan. Nabil khusus akhina Al-Habib Mahdar bin Muhammad bin Saleh wa ikhwanuh, Allah Ta'ala berikan keberkahan, kesehatan, afiat. Dan segenap para ulama yang hadir tengah-tengah kita, para habaib, para kiai, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, dan juga semua hadirin dan hadirat. InsyaAllah kita enggak keluar dari majlis ini melainkan hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala insyaAllah berikan kepada kita sekalian rizki yang luas dan anugerah yang luas dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadha Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Allah memberikan kemuliaan kepada beliau hingga beliau menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam hadits qudsi, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adzani la'u'idhannah. Apabila aku cinta kepada hambaku, maka dia mendengar dengan Allah, melihat dengan Allah, menyentuh dengan Allah, berjalan dengan Allah, dan apabila dia meminta pasti diberikan oleh Allah Ta'ala. Apabila dia meminta perlindungan, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, tambahan, wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluh kataraddudi fi qabdi ruhi abdi al-mu'min yakrahul maut wa ana akrahu musa'atahu wa la budda lahu minal maut. Dan aku tidak pernah ragu, Allah Maha Suci dari persamaan dengan makhluknya, diberikan ungkapan untuk mendekatkan kepada pemahaman kita. Allah Ta'ala bilang, aku enggak pernah ragu di dalam melakukan suatu hal seperti berupa mencabut nyawa kekasihku yang mukmin, yang mana dia tidak suka kematian, namun dia harus meninggal tersebut, maka ya tetap harus dilakukan. Kata Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang minta kepada Habib Ali, ya Habib Ali, saya minta doa satu hajat aja. Apa kamu mau minta apa? Saya doakan. Bilang, doakan saya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Habib Ali nanya, ini doa memang kamu tahu maknanya atau ikut-ikutan aja? Bilang, kenapa kamu mau minta agar menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Dia bilang, sebabnya satu, saya lihat kalau ada seorang ayah cinta kepada anaknya, itu anak pegang kepalanya, ayahnya tertawa, ngompol di pangkuannya, masih dicium, masih dipeluk, dia nggak marah atas kelakuan anak bayi yang dicintai tersebut. Nah begitu juga, saya mau jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Allah Ta'ala maafkan kesalahan saya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tuh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahannya pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran, ketika orang-orang Yahudi mereka mengklaim, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami putra-putra Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Ya, kalau putra Tuhan ya mustahil, tapi dibilang kekasih Tuhan, Allah Ta'ala jawab mereka, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian kekasih Tuhan, kenapa Tuhan menyiksa kalian atas dosa-dosa kalian? Maknanya apa? Ulama bilang maknanya kekasih Allah nggak bakal diazab oleh Allah Ta'ala.
nggak bakal disiksa. Kalaupun dia bikin dosa, dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih, Allah taala ketika memanggil hambanya mukmin yang melakukan dosa kesalahan dalam pengadilan Allah, kemudian ketika diadili di hadapan Allah taala tutup hingga persidangan itu nggak bisa disaksikan oleh penghuni mahsyar yang lain. Terus Allah taala bilang, hambaku, dalam Bukhari ini Allah bilang kepada hamba tersebut, mengingatkan kepada hamba itu dosa-dosa, sebagian dari dosa-dosa dia yang kecil. Dia bilang, hambaku, kamu melakukan dosa ini pada hari sekian, jam sekian. Betul, bilang betul ya Allah. Terus kamu lakukan dosa ini lagi, disebut beberapa dosanya yang kecil-kecil. Kemudian sudah selesai, itu dosa-dosa kamu? Iya, itu dosa semuanya saya rubah menjadi pahala. Maka hamba tersebut udah diampunin dosanya, dirubah menjadi pahala. Dasar ketika melihat rahmat dan anugerah Allah, dia berkata, ya Rabb, kayaknya masih banyak dosa-dosa saya yang saya nggak lihat di dalam lembaran ini. Maksudnya biar sekalian dirubah menjadi hasanat dan menjadi pahala. Itu Rasulullah waktu menyebutkan hadis ini sampai tersenyum hingga kelihatan gigi beliau. Sebab rahmatnya Allah Ta'ala yang demikian luas. Allah Ta'ala kalau cinta kepada hambanya, Allah memberi tanpa peduli, mengampuni tanpa peduli. Dan kecintaan Allah kepada hambanya lanjut walaupun hamba tersebut telah wafat, tapi cintanya Allah Ta'ala tetap abadi bagi hamba tersebut. Karena itu raih cintanya Allah Ta'ala. Dengan apa Habib Saleh dapat ini semuanya? Beliau dapat ini semuanya dengan taqwa beliau, keimanan, ketakwaan beliau, istiqamah beliau, sehingga beliau dikenal sebagai orang yang doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dikasih oleh Allah taala. Apapun yang dikasihi, dicintai oleh Allah, apa beliau minta dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, man ata'a Allah ata'ahu Allah. Barang siapa yang mentaati Allah, yang taat kepada Allah, maka Allah turuti apapun yang dia mau. Apa dia mau dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya rubba ash'ath aghbar madfu' bil abwab law aqsam 'ala Allah la abarah. Terkadang orang yang kelihatannya itu nggak disukai oleh manusia, dianggap remeh oleh manusia, tetapi mahbub, dicintai oleh Allah Ta'ala. Artinya pakaiannya nggak ada penampilan wali, kemudian juga berdebu, nggak punya harta, ditolak oleh masyarakat, dibully oleh masyarakat. Tapi kalau dia berucap sesuatu, dikabulkan, diwujudkan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya mahbub, dia dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita mau menjadi seseorang, berupaya untuk mencapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala beruntung bagi orang tersebut di dunia dan di akhirat. Terus Habib Saleh juga dikenal tentang kebersihan hatinya. Enggak ada dengki sama orang, enggak ada benci kepada orang, enggak ada mencaci orang lain. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Hati yang bersih. Doa daripada Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim yang tekun dalam beribadat ratusan tahun yang lalu. Beliau bilang, saya diberikan pilihan, pengen punya anak-anak yang ulama ataupun memiliki keturunan yang memiliki salamatus sudur, kebersihan hati. Saya doa, saya minta sama Allah Ta'ala biar diberikan keturunan yang memiliki salamatus sudur, kebersihan hati. Salamatus sudur tersebut adalah inti daripada keilmuan. Dari situ ilmu semuanya datang. Dari situ segala ibadat, segala anugerah Allah Ta'ala berlimpah kepada hambanya. Bersihkan hati kita. Jangan dengki kepada orang, jangan benci kepada orang. Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya man u'tiya fasyakar, wa butuliya wa sabar, wa zulima wa ghafar, wa zulima wastaghfar. Barang siapa yang diberikan sesuatu, dia syukur. Diuji, dikasih bala musibah, dia sabar. Dia dizalimi, dia memaafkan. Dia berbuat kezaliman, berbuat dosa kesalahan, dia istighfar. Terus Nabi diam. Ini terus apa? Apa untuk orang tersebut? Maluh ya Rasulullah. Orang yang perangainya seperti ini, apa yang dia dapat? Benefit apa yang dia dapat? Ulaika lahumul amnu
wa hum muhtadun. Bagi mereka keamanan dan mereka orang yang menempuh jalan hidayat, yang mendapatkan hidayat dari Allah Ta'ala. Contoh, ikuti wattabi' sabila man anaba ilaih. Ikuti jalan orang-orang yang berinabah, yang balik, yang kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Bersihkan hati kita. Ada satu orang, Rasul bilang, bentar lagi masuk ke majelis kita ini, ke masjid, rajul min ahlil jannah, penghuni surga. Sahabat bertanya-tanya, siapa? Gerangan, senior sahabat masing-masing sudah berasumsi, wah ini senior fulan, senior fulan. Enggak taunya orang yang enggak dikenal, orang yang biasa-biasa saja. Kemudian diselidiki, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu punya, hingga dapat keistimewaan disebut oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu min ahlil jannah. Dia bilang, saya enggak tidur di malam hari, melainkan di hati saya enggak ada benci kepada satu muslim pun juga. Sambung silaturahmi. Nabi Muhammad bilang di dalam hadis tentang birrul walidain, tentang silaturahmi, bahwasanya itu mathrah lil mal, mansah lil ajal. Menambah harta, bikin harta jadi berkah, bikin umur jadi panjang. Wal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, selalu beliau itu nganjurkan kepada penceramah, kepada pendakwah, kepada para pengajar untuk mengingatkan masyarakat untuk nyambung silaturahmi, untuk birrul walidain, bakti kepada orang tua. Birrul walidain, bakti kepada ibu bapak kita, dan juga menyambung silaturahmi kita. Ini yang bawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan di zaman yang semacam ini, tatkala situasi enggak menentu, maka ya sambung silaturahmi, birrul walidain, jaga hati dari kedengkian, jaga mulut kita ya dari komentar. Itu terkadang tuh alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan tangan kita dari darahnya muslim. Jangan sampai mulut kita ternoda dengan muslim lain. Jaga mulut kita, jaga hati kita, jaga tangan kita. Cintai semua orang. Orang ini sesat, doain biar dapat hidayat. Kafir biar dapat hidayat. Ditimpa musibah, doain biar diangkat dari musibahnya. Wahakadha. Dan sungguh, seandainya lau baka bakin fil ummah la rahimahumullah bibukai. Dalam hadis Rasul mengatakan, seandainya seseorang menangis untuk umat dalam doa, dalam munajatnya dengan linangan air mata untuk umat, Allah akan merahmati seluruh umat berkat tangisan satu orang. Tapi kita kurang tangisan, yang kita tumpahkan air mata karena Al-Quran, karena zikir, karena takut kepada Allah, karena mendoakan umat. Kurang air mata kita. Adanya kalau urusan dunia kita hilang, motor hilang, handphone hilang, dompet hilang, kita bisa menangis. Diambekin istri, kita bisa menangis. Tapi kalau udah urusan akhirat, kita air mata kita kering. Arba' minasyaga, termasuk 4 hal tanda kesialan. Apa itu? Tulul amal, panjang cita-cita. Gaswatil galab, hati yang beku. Al-hiris, tamak rakus akan dunia, akan harta, akan tahta. Dan yang keempat, jumudul ain, mata yang kering, yang enggak mengenal tangisan karena faktor akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita khusyuk. Dan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita kebersihan hati dan peneladanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Wa insyaallah tahun demi tahun majlis ini makin makmur, makin berkah. Wa insyaallah tahun depan masjidnya insyaallah udah jadi, selesai, makin makmur, makin berkah. Dan senantiasa insyaallah Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, akhina Al-Habib Mahdar, dan segenap keluarga besar Habib Saleh diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.